bagaimana mengubah musibah itu menjadi berkah dan anugerah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah pun ketawis nih semangatnya, masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali di masjid yang mulia ini untuk senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam majelis ilmu itu Allah senantiasa lembutkan hati kita. Di dalam majelis ilmu itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ya, saat kita hadir di majelis ilmu itu sama halnya dengan takwa. Karena menuntut ilmu itu adalah wajib. Saat kita menjalankan perintah Allah, kewajiban dari Allah, maka bernilai pahala yang sangat mulia. Menjalankan adalah ketakwaan. Dan saat kita hadir terus-menerus mengulang-ulang, itu sama halnya dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita awali bersama-sama di majelis ilmu yang mulia ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah, karena kita termasuk hamba-hamba yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Karena enggak semuanya, ya sahabat-sahabat Allah, dari seluruh staf yang ada di sini yang muslim, ya, enggak semuanya dipilih oleh Allah untuk hadir di sini. Lalu mengapa kita yang hadir di sini? Pasti ada satu maksud mengapa Allah kirimkan kita berangkat, langkahkan kaki kita untuk masih stay di sini selepas kita sholat asyari. Pasti ada hikmah yang sangat luar biasa. Insya Allah hari ini kita kembali lanjutkan materi demi materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di pertemuan pertama kita tentu telah mengupas tentang bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat sekali. Sedekat apa kemarin? Masih ingat betul kira-kira? Ya, sangat dekat. Seringkali Allah seringkali hadir, tapi kitanya seringkali nggak mau hadir. Allah seringkali panggil kita, Allah menanti kita, Allah menyambut kita, tapi seringkali kitanya nggak mau mendekat kepada Allah. Padahal pertolongan Allah itu sangat dekat. Tinggal seberapa kita mau mendekat kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Masya Allah. Dan salah satu inti kenapa hidup kita saat ini kok belum mudah-mudah, sebagaimana firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Adapun segala bentuk kebaikan itu datangnya dari sisi Allah, dan adapun segala bentuk sayyi'atin, musibah, ujian, rumah tangga belum harmonis, pekerjaan terus gak mudah-mudah, ya. Berikutnya apa? Ada yang mungkin angsuran gak lunas-lunas, ya. Dan semuanya yang gak baik-baik itu sayyi'atin. Datangnya dari mana? Amin nasib, dari diri kita sendiri. Maka kalau kita ingin memperbaiki diri kita, diawali dari mana? Dari diri kita. Dan dalam kitab Ta'limut Ta'lim yang ditulis oleh Syekh Muhammad Az-Zarnuji, beliau menyampaikan di dalam bab yang ke-13, salah satu penyebab pertolongan Allah itu belum hadir, salah satu penyebab rezeki itu belum berlimpah kepada kita, kebaikan itu kok belum hadir kepada kita. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang manusia itu kerap sekali terhalang dari rezekinya disebabkan oleh DOSA yang dilakukannya. Oleh apa Bapak Ibu? Oleh apa? DOSA yang dilakukannya. Kita mah gak pernah membunuh, kita mah gak pernah melakukan dosa-dosa yang besar. Lalu apa itu? Coba kita cek dulu. Apa itu? Terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan orang-orang yang sering kali interaksi dengan kita. Mungkin kita pernah menjadikan salah satu penyebab sakit hatinya orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita. Ini harus kita clearkan terlebih dahulu. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang senantiasa memutus tali silaturahmi.
Mungkin secara fisik kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan mertua kita masih ketemu nih, masih sambung silaturahmi. Tapi kita nggak pernah tahu bagaimana dengan hatinya. Bisa jadi fisiknya kita masih seatap serumah, tapi hatinya sudah nggak sejiwa. Ada yang tersakiti hatinya karena keberadaan kita. Maka disitulah mengapa rezeki kita, kemudahan demi kemudahan itu belum juga Allah buyurkan kepada kita. Padahal janji Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'Allahu rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Artinya, semut itu makhluk Allah, bukan kira-kira Bapak Ibu. Makhluk Allah, semut aja dijamin oleh Allah rezekinya, apalagi kita. Lalu kenapa? Jika seandainya saat ini kok merasakan rezeki kita itu belum berlimpah, ada sesuatu di sejatinya dalam diri kita yang sedang memasang tutupnya. Maka tugas kita yang pertama agar pertolongan Allah itu kian dekat, lepaskan tutupnya. Di pertemuan kedua kita kemarin membahas tentang bagaimana cara kita mengubah nasib. Salah satunya adalah dimulai dengan memperbaiki prasangka kita. Karena prasangka itu adalah doa, dan setiap doa itu Allah ijabah. Ya. Jadi sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku. Kalau kita masih merasa, ya Allah kenapa sih kok pekerjaan masih gini-gini terus? Ya Allah kenapa sih kok lingkungan masih begini-begini terus? Kenapa kok pertolongan belum juga hadir? Maka jawab Allah, sebagaimana engkau prasangkakan kepadaku, yang itu yang akan aku ijabah. Makanya harus kita kendalikan, kita perbaiki. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah padaku, niscaya aku kabulkan doa. Maka hati-hati, bisa jadi selama ini doa yang sudah kita luruskan setelah sholat kita itu ternyata hanya sekedar ingin, bukan fokus kita. Fokus kita yang mana? Prasangka-prasangka yang terus kita pancarkan. Karena otak kita itu menyerap 2 juta informasi per detik, dan setiap harinya itu 60.000 pikiran, prasangka setiap hari kita pancarkan, itu menjadi doa-doa kita. Dan yang namanya prasangka itu pasti diwujudkan, dikristalisasikan, diimplementasikan oleh apa? Oleh lisan kita. Sebagaimana dalam kitab Al-Hikam, Syekh Athaillah Sekandari menyampaikan bahwa apa-apa yang ada dalam kegaiban hati, dalam pikiran kita, prasangka kita, dalam dunia nyata itu termanifestasikan. Wujudnya apa? Lewat lisan kita. Jadi hati-hati sekali dengan apa-apa yang muncul dalam lisan kita. Karena dalam lisan kita, segala sesuatunya itu akan senantiasa diaminkan oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la tad'u, ya, janganlah kalian berdoa, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian berdoa atau mengucapkan kecuali yang baik-baik saja. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat senantiasa mengaminkan apa-apa yang kalian ucapkan. Coba bayangkan, kalau kita masih mengucapkan kalimat-kalimat yang gak baik, kata-kata yang gak positif, setiap lisan kita itulah diaminkan oleh para malaikat. Duh, kok gak lunas-lunas? Kira-kira jawabnya Allah gimana? Jawabnya malaikat kira-kira gimana? Amin. Kira-kira mustajab doa kita atau mustajab doanya malaikat? Kalau kita kullu bani Adamul khata'un, ya, semua anak Adam itu pasti punya salah. Kalau malaikat kira-kira selalu taat atau punya dosa nggak kira-kira malaikat? Selalu taat. Maka doanya malaikat itu juga mustajab. Maka hati-hati dengan menjaga lisan kita. Ya, coba bayangin, bapak-bapak, ya, ada ibu-ibu sebagian keluar dari masjid ini nemu lampu Aladin, lampu ajaib, nyimpan, lonteng gitu ya. Keluar ada jin, ku beri satu permintaan. Kira-kira Bapak Ibu sekedar ngomong atau ngati-ngati bukan dalam lisannya, karena hanya satu permintaan. Ngati-ngati atau asal ngomong kira-kira? Kita ngati-ngati atau asal ngomong kira-kira? Kayaknya hadir cuma 3. Ngati-ngati atau asal ngomong kira-kira? Pasti ngati-ngati, karena hanya satu, ya, satu kata-kata kita yang akan didengar. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, di sini kita nggak menjanjikan Bapak Ibu akan ketemu lampu Aladin tuh, tapi saya menjanjikan Bapak Ibu punya lisan yang ajaib. Kenapa? Karena dalam setiap lisan kita itu diaminkan oleh malaikat tadi. La tad'u ala anfusikum illa bi khair, fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Janganlah kalian berucap kecuali yang baik-baik saja, karena sesungguhnya ada malaikat yang senantiasa mengaminkan apa-apa yang kalian ucapkan.
Dan bayangin, ibu-ibu yang hadir di belakang, ibu-ibu itu sehari itu 20.000 kata. Coba bayangin, 20.000 kata. Kalau itu bisa difilter yang baik-baik saja, kira-kira nasibnya gimana? Kalau malaikatnya amin, 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 pasti baik-baik saja. Kalau bapak-bapak 7.000 kata setiap harinya, maka yuk senantiasa kita kendalikan ini. Nah, kalau itu sudah kita bahas kemarin, maka hari ini ya sekilas ini kita akan kupas tentang bagaimana mengubah musibah itu menjadi berkah dan anugerah. Setiap dari kita pasti nih, sepanjang nafas itu masih ada, sepanjang nafas itu belum habis, sebelum nyawa kita belum lepas dari kerongkongan, pasti kita akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak pengen diberikan ujian oleh Allah, ya berarti nggak usah kita hidup saja ya. Selama kita masih hidup, selama nafas masih ada, maka kita pasti akan diuji oleh Allah. Tinggal bagaimana kualitas kita menghadapi ujian itu, itulah yang membedakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman. Jadi apapun ini bagi orang-orang yang beriman itu selalu baik. Kenapa? Karena dia sadar betul semuanya itu dari Allah. Jika dia diberikan ujian, cobaan, dia senantiasa bersabar karena itu baik menurut Allah. Dan apabila dia diberikan nikmat, itu pun juga apa? Dia senantiasa bersyukur. Mengapa? Itu juga yang terbaik dari Allah. Jadi apapun kondisinya, gak bakalan efek bagi orang-orang yang senantiasa beriman. Semakin kuat imannya, semakin lapang hatinya. Sementara pertolongan Allah itu senantiasa berbanding lurus pula dengan kelapangan hati kita. Jadi kalau kita diberikan ujian oleh Allah, kok hati kita masih deg-degan, kok masih gak tenang, masih kronik, masih gak nyaman, artinya kita tidak sedang dekat dengan Allah. Karena firman Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Kalau parameternya adalah ketenangan hati itu adalah dekatnya kita dengan Allah. Kalau kita nggak tenang, itu artinya kita sedang tidak dekatnya dengan Allah. Padahal segala bentuk pertolongan Allah itu juga dikisahkan dari kisah seperti Siti Maryam, kisah para nabi, para aulia, semuanya itu pertolongan hadir manakala hatinya harus tenang dulu. Kisah tentang Siti Maryam diguyur terus nikmat oleh Allah, nggak kerja, nggak keluar, rezeki itu dihadirkan terus. Quran surah Al Imran ayat 37. Kuncinya apa ternyata? Dia senantiasa masuk ke dalam mihrab. Mihrab itu kalau saat ini tempat pengimaman namanya mihrab. Dan mihrab itu bukan hanya sekedar mihrab, artinya apa? Kita melepaskan dulu sejenak dari hiruk pikuk dunia, menenangkan diri dulu, uzlah, berkhulwat, mendekat kepada Allah. Nikmat itu yang diguyur. Coba kita cek juga bagaimana kisahnya kemarin Nabi Ismail saat mau disembelih. Dia lapangan dulu hatinya, disuruh tengkurap oleh ayahnya nggak mau, tapi dia justru apa? Lumah, berbalik, terlentar. Untuk apa? Simbol bahwa dia benar-benar sudah ridho atas ketentuan Allah. Maka saat mau dihunus, solusi itu datang di mana? Sangat dekat, nggak perlu dicari kemana-mana. Tapi di mana? Tepat di lehernya. Bagaimana Nabi Musa dikejar-kejar karena Fir'aun, tidak mau dibunuh, nggak ada jalan, terang lagi, depan sudah mentok, tidak ada jalan, adanya lautan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Menenangkan hati dulu. Coba bayangin, Nabi Musa itu diikuti oleh umatnya, Bani Israel. Kalau pemimpinnya aja kira-kira panik, kira-kira umatnya gimana? Kocar-kacir. Tapi yang dilakukan Nabi Musa tidak, ditenangi dulu, beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqab wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Redaksi doanya yang pertama, Allahumma lakal hamdu. Justru bersyukur Bapak Ibu. Allahumma lakal hamdu. Nenangin dulu hatinya. Maka solusi itu datang. Di mana? Sangat dekat. Gak perlu dicari keluar sana, tapi ada di tangan kanannya. Tinggal dipukulkan solusi. Maka bagaimana mengubah musibah itu menjadi anugerah? Kunci yang pertama adalah tenangkan hati kita dulu. Lalu bagaimana caranya kita menenangkan hati kita? Nah, ini akan kita kupas bersama-sama. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sepertinya saking khusyuknya ya. Kalau saya nanti tinggal beberapa menit aja, enggak bakal masuk nih nanti ya. Cobi ya. Kita cek dulu kefokusannya, kekhusyukannya dulu. Yuk, silakan tangan kanannya ke depan dulu. Gerak-gerakin dulu. Pegang pundak samping kirinya. Nah, berikan pijitin tuh samping kanannya ya. Biar meleleh. Samping kanan, samping kanannya. Ya, samping kanan ke tangan kanan. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Gantian tangan kirinya, sebelah kiri.
Udah mulai ya. Masya Allah. Oh, Kak. Bagaimana caranya kita mengubah musibah menjadi anugerah? Salah satunya adalah yang paling utama, mengendalikan kondisi hati kita. Bagaimana caranya mengendalikan kondisi hati kita? Kita harus memahami bagaimana pola datangnya nikmat itu kepada kita. Bagaimana sih sejatinya pola datangnya rezeki nikmat itu kepada kita? Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu, ada yang pernah belanja online nggak Bapak Ibu? Pernah? Wah, rutin udah. Udah tanggal gajian udah langsung tuh ya, Masya Allah, udah ditandai gitu ya, Masya Allah. Bapak Ibu, ketika kita sudah membayarnya, sudah memilihnya, kira-kira ketika ekspedisi datang itu ada nggak barang yang datang itu tanpa adanya bungkus, ada nggak kira-kira? Ada nggak? Semua yang datang ekspedisi apapun pasti dibungkus, betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Coba sekali-kali Bapak Ibu bilang, Pak, tolong kalau datang ke saya jangan ada bungkusnya. Saya nggak mau terima kalau ada bungkusnya. Ekspedisi udah di depan tuh. Kira-kira bakalan dikasih nggak kira-kira? Dikasih nggak? Ya pasti akan balik lagi. Nggak bisa Pak, SOP-nya begini, betul nggak? Dia akan balik lagi, laporin lagi kepada yang pengirimnya lagi, dikembalikan lagi. Ternyata begitu pula datangnya rezeki, datangnya nikmat kepada kita. Bapak Ibu tahu nggak? Malaikat siapa sih malaikat pengantar rezeki itu siapa namanya? Wah ini, pada nggak kenal ini. Jangan-jangan malaikatnya udah datang berkali-kali karena nggak kenal kita usir nih, jangan-jangan. So, kenapa tuh? Siapa malaikat memberi rezeki? Malaikat Mikail. Nah begini nih kira-kira SOP-nya malaikat Mikail nganterin rezeki kepada kita. SOP-nya apa? Segala sesuatu yang kita minta kepada Allah, yang kita doakan kepada Allah, Allah kirimkan rezeki itu selalu dibungkus. Selalu dibungkus. Rezekinya di dalamnya tuh. Bungkus mas seringkali kita nggak butuhin. Kalau udah diterima bungkusnya dibuka nggak Bapak Ibu? Pasti ujung-ujungnya bungkusnya diapain? Dibuang kan? Kita nggak butuh tuh bungkusnya. Tapi yang namanya rezeki dan nikmat datangnya itu, SOP-nya itu selalu rapi dibungkus dengan sesuatu yang kita seringkali nggak suka. Nikmat itu isinya, bungkus itu musibah, ujian, persoalan, tantangan. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah mau berikan nih kebaikan, nikmat, rezeki, maka Allah akan berikan yusib minhu. Apa itu? Ujian terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau menerima isinya, paketnya yang nikmat itu, kita harus terima dulu bungkusnya. Bungkusnya apa tadi? Berupa apa? Ujian, persoalan, tantangan. Kalau bungkusnya aja datang kita sudah nolak, dapat isinya nggak kira-kira? Dapat isinya nggak kira-kira? Nggak bakalan dapat, malaikat Mikailnya balik lagi. Nah sekarang pertanyaannya, datangnya bungkus sama isi itu barengan atau duluan bungkus dulu atau duluan isinya dulu? Bareng. Makanya Allah pun berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Datangnya itu tapi coba dicek redaksinya, kesulitan dulu apa kemudahan dulu? Kesulitan dulu. Yang tampak kesulitannya bungkusnya. Kalau dapat ujian dari Allah kok kita bisa ridho, kita terima dulu nih, maka sudah pasti kita akan dapat isinya. Tapi seringkali kita menolak tuh. Padahal datangnya ujian itu, itulah tandanya Allah cinta betul dengan kita. Rasulullah SAW bersabda, jika Allah itu mencintai suatu kaum, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Kemudian jika dia itu ridho, Allah pun akan ridho kepadanya. Tapi jika ia tidak ridho, Allah pun akan murka kepadanya. Jadi kalau Allah itu memberikan ujian kepada kita, artinya Allah itu cinta, sayang-sayangnya sama kita, mau dikasih isinya. Tapi baru bungkusnya aja kita sudah ngeluh, protes, sambat, kita udah nolak malaikat Mikail itu. Bakalan dapat isinya nggak Bapak Ibu? Dapat. Maka kuncinya apa? Terima saja dulu, maka kita akan dapatkan isinya. Allah akan berikan keridhoannya kepada kita. Jadi ridho Allah itu bukan kita kejar-kejar. Gimana caranya Allah ridho kepada kita? Tapi seberapa kita sudah ridho atas ujian yang Allah hadirkan kepada kita. Inilah mengubah musibah menjadi anugerah. Jadi kalau kita ingin dapatkan berkah, dapatkan anugerah, dapatkan rezeki, dapatkan pertolongan Allah, mulai dari saat ini berlatihlah untuk apa? Menerima bungkusnya terlebih dahulu.
Apapun ujian yang Allah hadirkan, itulah pintu awal, pintu gerbang kita akan mendapatkan isi yang jauh lebih nikmat. Meskipun bentuknya mungkin ada yang kurang sehat, mungkin bentuknya ada yang harus difitnah oleh orang lain, didolimin orang lain, itu semuanya adalah bungkusnya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu kesedihan, suatu kegundahan, suatu penyakit, bahkan duri yang menusuk di kulitnya, kecuali Allah akan gugurkan dia dari dosa-dosanya. Allah akan bersihkan kita dari dosa-dosa kita. Allah hadirkan ampunannya kepada kita. Maksudnya apa? Karena Allah gak ingin kita itu tergelincir dalam kobaran siksaan api neraka. Artinya segala bentuk ujian itu karena Allah itu memberikan undangan kepada kita agar kita kembali ingat kepada Allah. Coba bayangin ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak itu mau nyebrang ke jalan raya, anaknya baru usianya 2,5 tahun, kira-kira mau kita apain? Anaknya udah deket tuh, mau nyebrang, kita apain kira-kira? Kita diemin aja atau kita langsung kejar, kita tarik kira-kira? Kita kejar, kita tarik, itu tujuan kita untuk apa? Nyelamatin. Kalau kita benar sayang sama anak kita, kita biarin aja. Tapi anak ini seringkali gak paham akan kebaikan kita. Bilangnya anak apa? Ayah mah jahat, ayah katanya sayang. Kalau ayah itu sayang sama saya, ya biarin dong saya nyebrang. Tapi kenapa ditarik-tarik gini? Sakit ya, sakit. Padahal maksud kita apa? Baik atau enggak kira-kira? Baik. Nah seringkali saat kita diberikan ujian itu, kita itu masih di levelnya anak kecil itu. Seringkali kita protes tuh, ya Allah kenapa harus aku? Kenapa kok begini? Saya gak terima. Lihat aja, awas saja orang itu yang sudah ini. Masya Allah. Seringkali kita seperti levelnya anak kecil. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita berlatih untuk bercermin dulu. Ketika ada orang yang mendolimi kita, berbuat gak baik kepada kita, kalau Allah gak ridho, terjadi gak kira-kira? Terjadi gak kira-kira? Kalau Allah gak ridho, gak bakalan terjadi. Mau seluruh orang Indonesia sekalipun tuh 270 juta jiwa mau mendolimi kita, kalau Allah gak ridho, terjadi gak kira-kira? Gak bakalan terjadi. Tapi mengapa dari sekian banyaknya orang kok yang didolimi adalah kita? Ada apa kira-kira? Maka fokus kita bukan lagi kepada orangnya, tapi apa yang membuat kok Allah itu izinkan itu menimpa kita. Maka kita akan apa? Lebih banyak, lebih sering nanti fokus kita dalam memperbaiki diri kita. Siap ridho menerima bungkusnya, Allah akan siapkan isinya. Coba bayangin Bapak Ibu ya, sebagai penutup ini. Kayaknya udah bunyi tadi ya. Belum ya? Belum ya. Intinya Bapak Ibu ya, saat kita benar-benar sudah menyadari bahwa setiap yang namanya bungkus itu, hal yang gak nikmat sekalipun, itu adalah tanda cintanya Allah, undangan dari Allah, kita semakin ridho, maka Allah pun akan semakin guyurkan nikmatnya kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sabar dan ikhlas menerima cobaan dari Allah, maka Allah tidak akan membalas kecuali surga. Coba bayangin, Bapak Ibu ingin hanya sekedar nikmat di dunia saja atau nikmat dunia akhirat kira-kira? Kuncinya ini dalam akhir Quran surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Siapa ini yang diseru? Orang-orang yang lapang hatinya. Apapun ujiannya, dia lapang hatinya, tenang banget dia. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dihadirkan kepadanya, baik ujian ataupun nikmat, semuanya dari Allah. Kalau yang dari Allah sudah pasti itu yang terbaik untuk hambanya. Kira-kira Bapak Ibu, yang tahu yang terbaik buat kita itu Allah atau kita kira-kira? Yang menciptakan kita atau kita? Ya pasti yang menciptakan. Maka hatinya tenang. Apalah ayat lanjutannya ini? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada jalan Rabbmu, kepada jalan Tuhan kita, kepada Allah dengan hati yang ridho, lagi diridhoi oleh Allah. Lihat ini rumusnya. Kita harus mendekat kepada Allah dengan cara apa? Radiyatan mardiyah. Ridho dulu, barulah Allah akan ridho kepada kita. Bukan sebaliknya. Nah, saat kita ridho Allah, kemudian ridho kepada kita, maka apa yang terjadi? Fad'uli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam barisan hamba-hamba kekasihku dan masuklah ke dalam surga. Bukan lagi kita yang masih minta, ya Allah, hadirkan pertolonganmu, hadirkan keajaibanmu, hadirkan keenak-enakan nikmat-nikmat dunia akhirat, bukan. Tapi Allah langsung masuklah ke dalam surga. Dan surga ini bukan hanya surga di akhirat, tapi juga dunia dan akhirat kita.
termasuk surga sebelum surga yang sesungguhnya. Jadi apa? Senantiasa lapang hati kita, semakin tenang diri kita. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Intinya, mari senantiasa, kalau Bapak Ibu ingin senantiasa mengubah yang namanya ujian musibah itu menjadi berkah, menjadi anugerah, maka amalkan materi kita pelajari hari ini. Jadi apa? Senantiasa bersyukur atas musibah sekalipun. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, niscaya Allah akan tambah nikmat. Bersyukur itu bukan atas nikmat saja, tapi juga bersyukur atas musibah. Kalau bersyukur atas nikmat, anak kecil aja bisa. Anak kecil kita datangin, kita kasih es krim, setelah dipegang kita ambil lagi. Anaknya nangis nggak kira-kira? Padahal itu tadi es krimnya milik siapa? Milik kita kan? Tapi anaknya nangis nggak kira-kira? Nah, saat hari ini, kali ini, kok ada nikmat-nikmat milik Allah yang dititipkan kepada kita. Sejenak Allah ambil satu persatu, kok kemudian kita nangis, ngeluh, protes. Sama nggak kita sama anak kecil levelnya? Sama nggak kira-kira? Yakin? Masya Allah. Maka kalau kita pengen berbeda dengan anak kecil, mulailah saat diambil kita bersyukur. Mengapa? Karena di balik setiap bungkus tadi Allah sudah siapkan nikmat di dalamnya. Kalau kita mau ridho, Allah pun akan ridho. Kalau Allah sudah ridho, sudah pasti Allah akan berikan pertolongannya kepada kita. Maka kalau kita ingin menjadi hamba-hamba pilihan, pilih nomor satu ini. Tapi kalau kita ingin menjadi hamba yang biasa-biasa kayak gini aja, maka pilihlah menjadi hamba yang begini. Gak usah dipraktekkan, pilih nomor 2. Kira-kira saat ini kita mau pilih nomor 1 atau nomor 2? Belum pemilu ini, tenang nih ya. Pilih nomor 1 atau nomor 2? Bagi yang pilih nomor 1, saya doakan semoga Bapak Ibu yang diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah untuk mengamalkan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Semoga yang kita sampaikan ini, kita pelajari ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita dan untuk keluarga besar kita semuanya. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.